Tantang Perang Indonesia, militer Israel nekat serang kamp TNI perdamaian di perbatasan Lebanon. Pada dini hari yang tenang di perbatasan Lebanon, suasana mendadak berubah mencekam ketika kamp perdamaian TNI yang bertugas di bawah bendera PBB diserang oleh pasukan militer Israel. Kamp yang selama ini bertugas sebagai bagian dari misi perdamaian untuk menjaga stabilitas wilayah konflik antara Lebanon dan Israel menjadi sasaran serangan militer yang tak terduga. Tentara Nasional Indonesia, TNI, telah lama menjadi bagian dari pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon, UNIFIL, sebuah misi internasional yang bertujuan untuk mencegah eskalasi konflik di kawasan tersebut. Sebagai salah satu komponen misi, personel TNI ditempatkan di kamp yang terletak di dekat perbatasan Israel-Lebanon. Tugas mereka adalah menjaga perdamaian dan melakukan patroli di wilayah perbatasan yang sering memanas. Namun pada 5 September 2024, suasana damai tersebut mendadak pecah ketika pasukan Israel melakukan serangan udara di sekitar area kamp. Serangan tersebut mengejutkan tidak hanya para personel TNI, tetapi juga masyarakat internasional yang selama ini melihat TNI sebagai simbol perdamaian di wilayah tersebut. Menurut sumber lokal, serangan terjadi pada pukul 3 waktu setempat. Pesawat tempur Israel yang melakukan patroli rutin di sepanjang perbatasan tiba-tiba meluncurkan roket ke arah kamp TNI. Serangan itu menyebabkan kerusakan parah pada infrastruktur kamp, termasuk beberapa kendaraan militer dan fasilitas medis. Meskipun demikian, laporan awal menunjukkan bahwa tidak ada korban jiwa di pihak TNI, namun beberapa personel mengalami luka-luka akibat serpihan ledakan. Mayor Jenderal TNI Agus Suryanto, Komandan Pasukan TNI di Lebanon, segera memberikan pernyataan bahwa serangan tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan melanggar mandat PBB yang dipegang oleh pasukan penjaga perdamaian. Kami tidak menyangka akan menjadi sasaran serangan, apalagi saat sedang menjalankan misi kemanusiaan dan perdamaian. Ini adalah tindakan yang tak dapat dibenarkan, tegasnya. Berita tentang serangan ini segera menyebar luas dan memicu kecaman keras dari berbagai negara. Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, dalam pernyataannya mengutuk serangan tersebut dan mendesak Israel untuk memberikan penjelasan resmi. Pasukan penjaga perdamaian adalah garis depan dalam melindungi stabilitas dan keamanan di wilayah konflik. Serangan terhadap mereka adalah tindakan yang tidak dapat diterima, ujarnya. Di Indonesia, reaksi keras muncul dari pemerintah dan masyarakat. Presiden Indonesia, melalui pidatonya di Istana Negara, mengecam tindakan Israel dan berjanji akan mengambil langkah diplomatik untuk mengusut insiden ini. TNI bertugas menjaga perdamaian, dan kami tidak akan tinggal diam atas serangan ini. Kami akan mendesak agar pihak Israel bertanggung jawab penuh, ujar Presiden dengan tegas. Serangan ini diperkirakan akan memicu eskalasi ketegangan di wilayah perbatasan Lebanon dan Israel yang sudah lama berkonflik. Beberapa analis politik internasional menyatakan bahwa insiden ini bisa memperburuk hubungan antara negara-negara yang mendukung perdamaian di Timur Tengah. Meski Israel menyatakan bahwa serangan tersebut merupakan kesalahan teknis, namun banyak pihak meragukan klaim tersebut dan menuntut penyelidikan independen. Pihak Lebanon sendiri juga mengutuk tindakan Israel dan meminta bantuan internasional untuk mengamankan perbatasan mereka. Sementara itu, pasukan TNI di Lebanon meningkatkan kesiagaan mereka
untuk mengantisipasi serangan lanjutan, meskipun tetap berkomitmen menjalankan tugas perdamaian mereka sesuai mandat PBB. Insiden ini menimbulkan pertanyaan serius tentang masa depan misi perdamaian PBB di Lebanon dan peran pasukan internasional dalam menjaga stabilitas di kawasan Timur Tengah. Apakah pasukan penjaga perdamaian akan tetap aman, atau apakah serangan seperti ini akan semakin sering terjadi di tengah ketegangan yang terus meningkat? Bagi TNI, misi di Lebanon adalah panggilan untuk melayani perdamaian dunia, dan meskipun serangan ini terjadi, mereka tetap berkomitmen untuk menjalankan tugasnya dengan profesionalisme tinggi. Namun, dengan situasi yang kian memanas, dunia kini mengawasi bagaimana perkembangan selanjutnya dan apa langkah yang akan diambil oleh pihak-pihak terkait. Dalam misi yang penuh tantangan dan risiko tinggi, Komando Pasukan Khusus Kopassus Indonesia berperan penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan di perbatasan Lebanon-Israel di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sejak disetujuinya resolusi PBB untuk memperkuat keamanan di kawasan ini, Kopassus telah menunjukkan keahlian dan dedikasi luar biasa dalam menangkal ancaman yang datang, khususnya dari serangan militer Israel. Mandat PBB yang diberikan kepada Kopassus mencakup tugas utama untuk menjaga perdamaian, melindungi warga sipil, dan mencegah eskalasi konflik di sepanjang perbatasan Lebanon-Israel yang sering disebut sebagai Blue Line. Kawasan ini telah lama menjadi titik rawan konflik antara kelompok-kelompok militan Lebanon seperti Hizbullah dan Angkatan Bersenjata Israel. Sejak diterjunkannya pasukan Kopassus ke Lebanon, mereka telah menjadi bagian dari United Nations Interim Force in Lebanon, UNIFIL, sebuah pasukan penjaga perdamaian internasional yang bertugas untuk mengawasi gencatan senjata dan membantu memastikan bahwa wilayah perbatasan tetap damai. Meski demikian, ketegangan di kawasan ini tetap tinggi, dengan insiden sporadis yang melibatkan serangan lintas perbatasan oleh militer Israel. Kopassus, dengan reputasinya yang dikenal sebagai salah satu pasukan elit terbaik di dunia, terus menunjukkan kapasitasnya dalam situasi yang serba tidak menentu. Dengan disiplin militer yang tinggi dan kemampuan taktik yang unggul, mereka berhasil menghadapi berbagai ancaman keamanan yang muncul dari serangan Israel. Dalam beberapa insiden baru-baru ini, militer Israel dilaporkan melancarkan serangan udara ke wilayah Lebanon sebagai respons terhadap dugaan aktivitas militan. Namun, dengan penempatan strategis pasukan Kopassus di area tersebut, serangan-serangan ini berhasil diantisipasi dan dicegah dari kawasan penduduk sipil. Pasukan elit Indonesia ini telah menyiapkan berbagai strategi untuk mempertahankan wilayah perbatasan, mulai dari patroli rutin hingga operasi intelijen yang canggih untuk mendeteksi pergerakan musuh. Selain itu, Kopassus juga berperan dalam mengamankan pos-pos penting dan jalur komunikasi di wilayah tersebut, sehingga meminimalisir risiko terjadinya infiltrasi oleh pihak-pihak yang ingin memperburuk situasi.